kami berdua sehat. Jelas. Nah, Ibu ya, Bapak dan Ibu tujuannya kesini untuk apa? Ini Ibu untuk memeriksa istri saya soal Menurut saya mulas-mulas sih. Mulus-mulus. Saya ingin bertanya sedikit ya Bu ya, supaya saya lebih tahu keadaan ibunya. Sejak kapan Ibu mulusnya terasa? Sejak dari tadi pagi sih Bu, Sejak kalau mulas. dari pagi ya. Apakah air ketubannya sudah keluar? Kalau yang ketuban belum keluar Ibu. Belum keluar ya. Apakah ada darah dari jalan lahir Ibu? Kadang keluar lendir, campur darah Ibu. Apakah Ibu bawa kupingnya? Ini Bu Ini Ida. saya lihat ya Ibu ya. Apa Ibu ingat HPL-nya tanggal berapa? Kalau saya itu kira-kira 2 minggu ke depan lagi sih Bu Bidan. Oh, saya lihat di sini tanggal 22 September ya Ibu ya, tapi mulusnya mulai terasa hari ini. Ya, Ibu. Oke, baik. Mulusnya sejak tadi pagi ya. Baik Ibu, saya catat ya. Terus bagaimana dengan riwayat persalinan Ibu sebelumnya Ibu? Apakah ada operasi atau masalah saat kehamilannya? Tidak ada Bu Bidan, karena ini hak kehamilan yang pertama. Oke, baik Ibu. Saya akan membantu Ibu ya untuk menghadapi persalinan suami dan keluarganya. Boleh mendampingi supaya ibunya juga lebih tenang. Oke, Baik Bu Bidan. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia ya. Yang pertama saya akan melihat rambutnya, apakah ada ketombe, apakah ada benjolan. Baik, rambutnya bersih ya Ibu ya, tidak ada kombe, tidak ada benjolan. Matanya juga saya lihat, matanya juga tidak pucat ya Ibu ya. Skleranya juga putih bersih ya Ibu ya. Hidungnya juga ya Ibu ya. Boleh dibuka Ibu? Baik. Hidungnya juga tidak ada yang berubah, tidak ada sariawan ya Ibu ya. Selanjutnya saya akan mengecek bagian leher ya Ibu ya. Saya tekan apakah ada kelenjar tiroid. Baik Ibu, saya akan mengecek tarikan dinding dada ya Ibu ya. Izinnya untuk dibuka sedikit. Izin untuk bernafas. Lagi Ibu ya. Habis itu perut lagi ada Ibu, tangannya lengkap ya Ibu ya, ada 5, tidak ada udin, kukunya juga merah muda. Baik, tidak ada ya. Kakinya juga lengkap ya Ibu ya, tidak ada udin. Oke, baik, lengkap. Ibu, izinnya untuk pemeriksaan payudaranya. Saya akan melihat apakah ada pembengkakan, apakah ada benjolan. Oke,
tidak ada benjolan sama pembekakan ya Ibu ya. Baik, di sini saya akan melakukan Leopold 1 sampai 4. Yang pertama, Leopold 1 untuk mengetahui letak fundus uteri dan bagian janin yang terdapat pada bagian fundus uteri. Baik, selanjutnya Leopold kedua untuk menentukan punggung kanan dan punggung kiri pada bagian janin. Di sini saya terdapat pada punggung bagian kanan Bu, yaitu puka. Selanjutnya Leopold ketiga untuk melihat apakah janin sudah masuk ke dalam pintu panggul. Dan Leopold keempat untuk mengetahui sejauh mana presentasi sudah masuk pintu atas panggul. Selanjutnya, memeriksa denyut jantung janin atau DJJ. Pemeriksaan ini penting untuk mengetahui keadaan bayi dalam kandungan. Hasil pemeriksaan menunjukkan detak jantung bayi yaitu sekitar 150 kali per menit, itu dalam batas normal. Baik Bapak, Ibu, dan keluarganya, alhamdulillah ya, kondisi Ibu saat ini baik, terus juga tekanan darahnya tadi normal, terus denyut jantung bayinya juga tadi terdengar dengan jelas dan kuat ya Ibu ya, sekitar 150 kali per menit. Terus itu normal ya Ibu ya, terus juga pembukaan jalan lahirnya juga sudah 3 cm. Artinya proses persalinan sudah mulai berjalan. Kami akan selalu memantau denyut jantung bayinya, terus juga kontraksi, tekanan darahnya, dan juga pembukaan jalan lahirnya. Secara teratur ya Ibu ya, semua dicatat untuk menilai kemajuan persalinannya. Jika ada tanda bahaya, kami akan segera memberitahu Ibu dan Bapaknya. Terus juga untuk saat ini, Ibu masih berada dalam kala 1, jadi memang kontraksinya akan semakin sering dan kuat. Kami juga akan terus memantau secara teratur, termasuk detak jantung bayinya, terus juga pembukaan jalan lahirnya, ya Bapak ya. Oke, baik, terima kasih Iya. untuk penjelasannya. Berarti ini istri saya sudah tidak boleh pulang ya? Iya Ibu, mohon bantuannya juga ya dari Bapak dan keluarganya untuk terus mendampingi ibunya, berikan juga semangat, bantu ibunya juga mengatur napas saat mules, biasanya sering mules, terus juga jangan lupa berikan minum atau makanan ringan jika ibunya mau. Terus dukungan keluarga sangat penting ya Bapak ya, supaya ibunya juga merasa tenang dan nyaman. Terus juga kalau nanti ada tanda bahaya seperti perdarahannya banyak, terus juga ketubannya pecah, berwarna keruh atau hijau, terus juga atau ibunya tuh merasa nyeri gitu ya, kami juga akan segera melakukan tindakan dan memberitahu keluarga. Jadi Bapak dan Ibu keluarga tidak perlu khawatir, kami selalu akan memantau ibu dan bayinya seperti itu. Oke, baik. Bu Bidan, terima kasih ya untuk penjelasannya. Saya juga di sini terus mendukung istri saya hingga persalinannya nanti lancar. Baik, apakah untuk saat ini ada pertanyaan Bapak? Mungkin sudah cukup sih. Sudah cukup ya. Ibu, Bapak, saya izin pamit keluar ya. Jika ada perlu bantuan atau ibunya merasa sudah mules-mules, panggil saya aja ya. Terima kasih. Terima kasih. Setelah melakukan cuci tangan dengan 6 langkah, lalu selanjutnya memakai handscoon dengan prinsip steril untuk melakukan vulva hygiene.
Lalu selanjutnya meminta persetujuan ibu untuk dilakukan pemeriksaan dalam. Jika ibu ingin berkemih terlebih dahulu, mempersilahkan ibu untuk berkemih. Setelah ibu berkemih, lalu menganjurkan ibu untuk menekuk kedua kakinya atau yang biasa kita sebut dengan posisi dorsal recumbent. Lalu pasangkan perlak pada bagian bawah ibu. Setelah dipasangkan perlak, selanjutnya meminta persetujuan ibu untuk melakukan vulva hygiene sambil melihat apakah ada luka parut pada area sekitar vagina ibu dan juga dikaji apakah ada keluar darah atau lendir dari jalan lahirnya. Selanjutnya melakukan vulva hygiene dari bagian yang terjauh, yaitu labia mayor kiri, lalu labia mayor kanan, labia minora kiri, lalu labia minora kanan, dan yang terakhir dari klitoris sampai anus. Lalu selanjutnya melakukan pemeriksaan dalam pada ibu untuk memantau kelajuan pembukaannya sudah lengkap atau belum. Lalu sembari dinilai kondisi area vagina apakah terdapat luka parut atau tidak. Lalu rasakan dilatasi serviks apakah selaput ketuban masih utuh atau sudah pecah. Lalu tentukan bagian rendah janin dan posisinya serta nilai seberapa jauh bagian terendah janin memasuki panggul. Lalu nilai apakah ada bagian kecil atau tali pusat yang terkemuka. Lalu keluarkan tangan dengan hati-hati dan nilai warna ketuban dan juga baunya. Lalu sampaikan hasil pemeriksaannya pada ibu bahwa pembukaannya belum lengkap, jadi ibu akan terus dipantau dengan bidan hingga pembukaannya lengkap. Setelah melakukan cuci tangan 6 langkah, lalu selanjutnya menggunakan handscone steril untuk melakukan vulva hygiene. Ibu, saya akan melakukan pemecahan ketuban ya, mungkin rasanya sedikit tidak nyaman. Labia mayor kiri, labia mayor kanan, labia minora kiri, labia minora kanan, dan yang terakhir dari klitoris sampai anus. Ibu izin saya memasukkan tangan ke dalam untuk memeriksa, insya Allah tidak sakit ya Bu. Tarik nafas panjang, dihembuskan secara perlahan ya Bu. Pembukanya sudah lengkap ya Bu, tetapi ketubannya belum pecah dan tidak teraba bagian-bagian kecil janin di samping kepala bayi. Saya bantu untuk memecahkan ketubannya ya Bu. Dibantu untuk tarik nafas ya Bu. Selanjutnya saya akan melakukan pemecahan ketuban ya Bu. Mengambil alat lalu memasukkan secara perlahan, dibantu untuk tarik nafas ya Bu. Ujung runcing menghadap ke bawah. Hati-hati dengan menyusuri bagian dari tangan sampai ujung jari dan merasakan selaput kita putar 45 derajat. Kemudian melakukan robekan sedikit dengan menggunakan ujung jari telunjuk tangan kanan. Dan terjadi robekan, kita harus memperhatikan warna dari air ketuban tersebut. Secara perlahan mengeluarkan koher.
Kemudian tangan kita tetap berada di dalam untuk memastikan bahwa tidak terjadi penumbungan bagian terkecil janin dan pengumbunan tali pusat. Dibantu untuk tarik nafas ya Bu, tangan saya ingin keluar. Sudah selesai untuk pemecahan ketubannya.